Temannya majikan pamer habis beli robot canggih. Katanya harganya mehong bingit, majikan gak bakal mampu beli. Tapi majikan percaya kalau Emon bisa ngalahin robot itu. Akhirnya mereka bikin tantangan. Pertama, siapa yang paling hoki? Majikan kasih Emon kertas gosokan lotre dan langsung dong si Emon dapet jackpot. Sementara temen majikan pakai teknologi canggih si robot buat nge-scan. Pas digosok malah zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Cari batu giok di taman. Itu kan memang keahlian Emon. Nggak pakai lama, Emon langsung nemuin batu safir merah merona. Dia juga nemu kalung mutiara. Nggak jauh dari situ dia nemuin lagi gelang giok. Dan ternyata ada banyak batu giok tertimbun daun kering. Sedangkan teman majikan pusing 7 keliling dan malah kesel sama robotnya. Pas duel terakhir, Emon keluarin jurus pamungkas dan berhasil menang telak. Si robot auto berasap kena semburan maut si Emon. Menurut kamu lebih hebat robot mahal itu atau Emon? Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh, bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Semalam ada berita meteor jatuh. Majikan dan Emon bertekad nyari meteor itu. Lumayan, cuan banyak kalau dijual. Belum lama jalan, si Emon menemukan sesuatu di dekat batu. Tapi ini mah batu biasa, nggak ada harganya. Lalu adik majikan manggil. Katanya dia lihat batu mencurigakan. Dan pas di-searching di HP, nggak taunya itu cuma batu gosokan kaki. Tiba-tiba si Emon nemuin sebuah kotak. Tapi pas dibuka, ternyata isinya jam tangan mainan. Ayo Mon, cari lagi yang bener. Kali ini Emon nemuin batu aneh yang nggak biasa. Kira-kira ini apa ya? Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan. Lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Cakepnya. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih Mon. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga. Majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon.
Tiba-tiba, majikan dapat peta harta karun. Entah siapa pengirimnya, majikan dan adiknya menuju lokasi di peta. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada rumah siput. Majikan cari di semak-semak, tapi nggak nemu apa-apa. Tapi ternyata si Emon nemu banyak stiker. Lalu Emon nemu tongkat mahkota yang bisa ngeluarin gelembung. Dan pas jalan lagi, si Emon nemuin sekotak perhiasan. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi boneka dan aneka ragam mainan. Wah, setelah dikumpulin ternyata banyak banget mainan yang Emon dapet. Ada yang tahu ini mainan apa aja? Pas lagi cari harta karun di hutan, Emon dan majikan tersesat. Mana HP majikan lobat, jadi nggak bisa minta bantuan. Majikan pun nulis tanda SOS di pohon, berharap ada yang selamatin mereka. Karena udah kehabisan bekal, majikan cari cara buat bertahan hidup. Majikan nemu plastik, plastik itu pun dibungkus di daun agar berembun dan menghasilkan air. Majikan dan Emon pun melepas dahaga dengan sedikit air. Sekarang mereka cari makanan. Si Emon nemu jamur. Tapi kata majikan, jangan Mon, takutnya jamur beracun. Mereka pun lanjut jalan dan menemukan salak. Majikan yang udah kelaparan langsung kupas dan makan salak itu. Tapi tiba-tiba kulit majikan gatel-gatel. Tangan majikan berubah mirip sisik salak. Komen doain Regu penyelamat cepet nyampe. Adiknya majikan beli balon banyak banget, udah kayak orang jualan. Katanya pengen kayak orang di video ini, bikin balon yang besar biar bisa terbang. Jadi mulailah dia keluarin balonnya satu persatu. Dia nyuruh kakaknya juga buat bantuin. Akhirnya semua balon udah dikeluarin, tinggal ditiup aja nih. Percobaan pertama dia gagal. Terus dia minta bantuin kakaknya lagi buat niup. Udah susah payah niup, tapi balonnya nggak bisa besar. Habis itu dia coba pakai pompa balon, tetap nggak bisa. Terakhir dia coba pakai hair dryer. Bisa dong. Menurutmu balonnya bisa dipakai terbang nggak? Nope. Emon diajak majikan pergi ke sekolah untuk lihat teman-teman majikan yang lagi latihan dance. Semua langsung gemas lihat Emon. Sampai akhirnya mereka menantang Emon buat cari uang yang disembunyikan. Emon langsung terima tantangan itu. Teman-teman majikan pun mulai menyembunyikan uangnya dan bahkan ganti-ganti posisi biar Emon bingung. Mereka juga sambil joget di depan Emon supaya suasananya makin seru. Emon yang indera penciumannya tajam pun mulai mengendus satu persatu. Sampai akhirnya dia berhenti di depan salah satu dari mereka. Waktu dicek, bener banget Emon berhasil nemuin uangnya. Kira-kira tantangan apa lagi nih yang cocok buat Emon selanjutnya? Wow, bunganya berubah jadi kristal ungu. Seperti biasa, Emon dan majikan lagi berburu batu giok dan kristal berharga. Tiba-tiba majikan lihat ada tali mencurigakan. Majikan pun tarik tali itu dan dapat sebuah box. Pas dibuka, di dalamnya ada 2 batu dan sebuah buku. Ternyata buku itu adalah buku panduan cara mengubah batu menjadi kristal. Majikan pun ikutin step by step yang tertulis di buku. Lalu 2 batu tadi dimasukin ke dalam larutan yang udah diracik. Tapi yang batu putih malah hilang. Ternyata itu cuma garam. Sedangkan yang batu ungu setelah beberapa saat berubah menjadi kristal. Cantik banget ya. Sisa larutan tadi majikan buang ke bunga. Tapi bunganya malah berubah jadi kristal super cantik dong. Misi kali ini adalah nyari batu akik warna hijau emerald. Karena majikan mau bikinin cincin buat ibunya. Berbagai jenis batu berharga dan unik ditemukan. Tapi majikan belum berhasil nemu batu akiknya. Terus majikan lihat ada lapak orang jualan. Katanya yang ini batu akik. Jadinya majikan beli beberapa deh. Terus pulangnya majikan mampir ke tempat pembuatan cincin. Tapi ternyata itu batu biasa. Semua batu pas dibelah pun sama aja. Majikan kena tipu penjual tadi. Tiba-tiba Emon nunjukin sebuah batu. Pas majikan belah, ternyata isinya batu akik hijau emerald yang majikan cari. Majikan pasang terowongan di AC yang terhubung ke tenda kucing, biar adem. Tapi bontot nggak kebagian tempat, jadi dia masuk aja ke lubang terowongan. Majikan punya ide berendam aja di kolam renang biar nggak gerah. Majikan isi air dan siapin meja kerja. Para kucing keheranan lihat majikan kerja sambil berendam di air sama ikan hidup. Majikan juga sediain kolam kecil buat Duyung, Gogon, dan Bontot. Tapi karena Duyung, Gogon kegendutan, kayaknya nggak muat. Jadi Bontot aja yang masuk ke dalam. Majikan pun siapin meja dan laptop biar Bontot bisa sambil nonton. Para kucing lagi kehausan banget. Mereka pun antri minum galon. Ini Bontot antri paling belakang. Akhirnya majikan kasih galon satu-satu. Tapi kenapa Bontot cuma kebagian minuman kecil? Habis minum mereka mau makan sosis. Tapi Bontot nggak dikasih. Nih Bontot tadi kan mau minum yang banyak, kata majikan. Bontot jadi sedih. Tenang, cuman bercanda. Habis itu Bontot dikasih makan. Tapi nggak taunya makanannya mini juga. Udah nggak usah sedih. Nih majikan kasih hadiah. Ternyata hadiahnya cuma tas kecil. Bontot pun nangis. Komen buat hibur Bontot ya. Majikan mau ngeprank para kucing pakai makanan bohongan. Jadi majikan ngeprint gambar makanan di kertas. Majikan mau lihat kira-kira mereka ketipu nggak ya?
Korban pertama kakaknya Bontot, dia jilatin terus kertasnya, padahal nggak ada isinya. Selanjutnya si Bontot dan kakak kedua, kira-kira mereka berhasil di-prank nggak? Wah, ternyata berhasil. Mereka pun sama, jilatin kertas yang bergambar makanan. Si Bontot sampai bingung tuh, kok makanan nggak ada rasanya? Jadinya si Bontot makan ikan asin aja deh, yang lagi dijemur majikan. Si Bontot malah dimasukin ke dalam galon. Ini kondisi pasir sebelum ditinggal liburan, dan ini stok makanan sebelum majikan pergi. Begitu pulang, majikan udah siap-siap buat bersih-bersih rumah. Dan bener aja, pasirnya udah kayak bolu tabur mesis, penuh sama pup kucing. Pasti si Bontot nih yang paling rajin nyetor di situ. Makanannya juga udah sisa setengah, kayaknya mereka kelaparan selama ditinggal. Sebagai hadiah, majikan beliin makanan menu baru buat mereka. Si Bontot makan lahap banget kayak orang puasa seminggu. Sekarang waktunya majikan bersihin semua pup yang udah numpuk. Majikan ambil satu persatu sampai mereka sendiri kaget lihat jumlahnya. Si Bontot masih sempet-sempetnya nambah boker di situ juga. Sampahnya sampai luber, kudu pakai tempat gede. Tapi meskipun capek, majikan tetap sayang mereka. Jangan lupa subscribe kalau kamu juga pecinta kucing. Majikan mau dengerin lagu, tapi ternyata headsetnya hilang. Lalu majikan perbesar speaker HP-nya dan ditemukan sumber suara dari perut Bontot. Ternyata headsetnya ditelen sama Bontot, guys. Majikan suruh Bontot muntahin headsetnya, tapi si Bontot nggak mau. Majikan pun nyamar jadi pelayan wanita cantik. Majikan kasih tisu ke Bontot dan dia mau muntahin dong. Headset majikan pun ketemu deh. Dasar Bontot sama cewek cantik baru mau. Tapi yang ketemu baru satu headset. Majikan bujuk Bontot dengan makanan. Selesai makan, majikan tanyain lagi headset satunya. Bontot muntah lagi buat keluarin headset. Tapi kok ada suara musik dari perut Molly? Ternyata Molly yang makan headset satu lagi. Bontot yang udah terlanjur muntah pun bete. Setelah waktu itu, ngeprank Bontot pakai kertas yang di-print gambar makanan. Sekarang majikan mau ngeprank lagi. Kali ini makanan Bontot diolesin durian. Majikan terus-terusan nyodorin makanan yang bau durian itu ke Bontot. Bontot yang gak suka durian pun sampai muntah. Si Gogon yang baru pertama kali cobain durian pun sampai garuk-garuk lantai. Kakaknya Bontot pun sama. Akhirnya majikan kasih Bontot makanan beneran, tapi makanannya ditaruh di tutup botol dan dibuat mengapung di air. Jadi setiap Bontot mau makan, makanannya gerak terus deh. Majikan jahil banget ya. Majikan beliin mainan buat para kucing, tapi mainannya mini banget. Ini gimana cara maininnya? Walaupun mini, ternyata masih bisa dipakai buat garuk-garuk. Habis itu dibeliin makanan. Dan itu pun kecil bingit. Duh, yang bener aja dong majikan. Mana kenyang ini? Bontot pun ngambek dan galau. Biar para kucing nggak ngambek lagi, majikan beliin sendal baru yang lucu. Tapi sandal Bontot gede banget. Emangnya Bontot raksasa? Berawal dari majikan yang nggak sengaja injek Bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si Bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke-7. Si Bontot udah malam bukannya tidur, malah ajeb-ajeb sama kakak-kakaknya. Nggak ada kapoknya, padahal kepalanya udah pernah kesangkut kardus. Giliran besok paginya dia ngantuk berat karena semalam kurang tidur. Pas lagi asik tidur dikerjain sama majikan. Majikan pasang alarm di HP dan iPad biar dia keberisikan. Udah lama majikan gak bikin boneka dari bulu kucing, sampai menggunung gini bulunya. Hari ini majikan mau bikinin boneka mirip karakter di game. Pertama, keluarin stok bulunya, terus ambil sebagian dan diwarnain pink. Rajut bulu-bulunya sampai jadi bentuk boneka. Gambar wajahnya juga biar gak serem, pakein pita biar imut. Jadi deh, ada yang tahu ini karakter apa? Si Milo naik ke atas kelambu. Majikan suruh turun tapi dia nggak mau turun. Ini si Bontot malah ikut-ikutan naik. Apa yang terjadi kalau dua kucing Dut naik ke atas kelambu? Karena kelambunya rusak, majikan mau ngerjain Bontot. Ini kakaknya Bontot dikasih minum pakai mangkok bentuk kloset WC. Bontot pun pergi ke toilet. Pas majikan samperin nggak taunya dia lagi minum air kloset beneran dong. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas Bontot dan kakaknya